Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia. Dengan saya Ane Mustikawati selaku tutor mata pelajaran sejarah paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga belajar yang berbahagia, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi. Harga-harga mulai membumbung tinggi sehingga daya beli rakyat sangat lemah. Seakan menjerit, lebih-lebih banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya. Diperburuk lagi dengan kurs rupiah terhadap dolar sangat rendah. Nah, disinilah para mahasiswa, dosen, dan rakyat mulai berani mengadakan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah. Setiap hari, mahasiswa dan rakyat mengadakan demonstrasi mencapai puncaknya yaitu pada bulan Mei 1998 dengan berani meneriakkan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Latar belakang dari reformasi yang pertama yaitu krisis ekonomi, yang mana di dalamnya yaitu tentang utang negara, penyimpangan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan politik sentralisasi. Kemudian yaitu yang kedua krisis politik, yang ketiga krisis hukum, dan yang keempat krisis kepercayaan. Kronologis reformasi yang pertama, pada bulan Mei 1998, mahasiswa mulai menggalang unjuk rasa. Yang kedua, pada tanggal 12 Mei 1998, unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti. Yang ketiga, pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998, kerusuhan massal dan penjarahan. Yang keempat, 19 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Yang kelima, pada tanggal 19 Mei 1998, pimpinan MPR DPR yaitu mengeluarkan pernyataan yang berisi tentang anjuran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Yang keenam, pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh agama dan masyarakat untuk dimintai pertimbangan. Yang ketujuh, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI. Masa pemerintahan B.J. Habibie 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Adapun kebijakan politik yang dibuat pada masa pemerintahan B.J. Habibie diantaranya yaitu yang pertama pembentukan kabinet, yang kedua amnesti kepada tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas, Sanana Gusmo, Mohtar Pakpahan, dan Budiman Sujatmiko. Yang ketiga, kebebasan
menyuarakan pendapat. Yang keempat, sidang istimewa MPR. Yang kelima, pelaksanaan pemilu 1999. Dan yang keenam, melaksanakan jejak pendapat Timor Timur 30 Agustus 1999. Kebijakan ekonomi yang dibuat pada masa pemerintahan B.J. Habibie, diantaranya yaitu yang pertama, rekapitulasi perbankan, yang kedua, rekonstruksi perekonomian nasional, yang ketiga, likuidasi beberapa bank, yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar US di bawah Rp10.000. Yang kelima, implementasi reformasi ekonomi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, pada tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, yaitu ada permasalahan pemerintahan. Yang pertama yaitu praktik KKN, yang kedua pemulihan ekonomi, yang ketiga masalah BPPN, yang keempat kinerja BUMN, yang kelima pengendalian inflasi, yang keenam mempertahankan kurs, yang ketujuh masalah jejaring pengalaman sosial. Kebijakan sosial budaya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, yang pertama yaitu Kepres nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu. Yang kedua, menetapkan Tahun Baru Cina atau yang sering kita kenal dengan sebutan Imlek. Adapun kebijakan politik pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, yang pertama yaitu pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Rusman Hadi, yang kedua pencopotan Kosuspen Hankam Maijen TNI Sudrajat, yang ketiga pencopotan Menko Polkam Wiranto, yang keempat pengumuman menteri yang terlibat dalam KKN di Kabinet Pembangunan, yang kelima menyetujui nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir bulan Desember pada tahun 1999. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, yaitu pada tahun 2001 sampai 2004, Megawati Soekarnoputri diangkat pada tanggal 23 Juli 2001 sebagai Presiden RI menggantikan presiden sebelumnya yaitu Abdurrahman Wahid. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan melalui sidang istimewa MPR karena mengeluarkan dekret pembubaran MPR DPR dan Partai Golkar. Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yaitu ada kebijakan ekonomi politiknya. Yang pertama yaitu utang luar negeri hingga 150,8 miliar US dollar. Yang kedua, krisis ekonomi 1997, pendapatan per kapita 465 US dollar. Melalui kebijakan pemulihan keamanan berhasil menaikkan pendapatan per kapita hingga 930 US dollar. Yang ketiga, melonjaknya kurs dolar ke angka 8.500 rupiah per dolar. Yang keempat, privatisasi BUMN. Yang kelima, memperbaiki ekspor. Yang keenam, pemberantasan korupsi melalui Badan KPK.
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Jilid 1 pada tahun 2004 sampai 2009 dan Jilid 2 pada tahun 2009 sampai 2014. Adapun kebijakan ekonomi yang dibuat pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang pertama, menutup hutang kepada Paris Club sebesar 136,6 miliar US dollar, maka SBY mengeluarkan kebijakan berupa menambah hutang ke CGI sebesar 3,4 miliar US dollar. Yang kedua, pada tanggal 19 Desember 2004, menaikkan harga BBM mewah yang dialokasikan untuk dana pendidikan dan menutup hutang ke luar negeri. Yang ketiga, melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan Megawati dan berhasil menekan inflasi sebesar 0,56%. Yang keempat, sedikit demi sedikit menarik dana subsidi migas yang selama ini membebani pemerintah. Yang kelima, meningkatkan harga indeks saham gabungan. Yang keenam, mengandalkan pembangunan infrastruktur massal yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengandung investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Yang ketujuh, meningkatkan kampanye anti korupsi, mengeluarkan Kepres percepatan penindakan korupsi dan melakukan tindakan secara konkret. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, memantapkan penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kedua, melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menahan pejabat-pejabat yang terlibat korupsi tidak kurang dari Aulia Pohan, Gubernur BI, yang merupakan besannya sendiri. Yang ketiga, memperpanjang darurat sipil dan mengadakan perundingan dengan tokoh GAM di Helsinki melalui perantara krisis manajemen inisiatif di bawah pimpinan Marty Ahtisaari. Dan kemudian pada masa akhir jabatannya, setelah 2 periode masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 dan periode tahun 2014, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang dibatasi untuk 2 periode. Para warga belajar yang berbahagia, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan untuk selanjutnya, jangan lupa untuk menuntaskan pembelajaran berikutnya, yaitu dengan menyelesaikan penilaian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.